Selamat malam, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua. Malam hari ini, Sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, bersama kami, keluarga Bapak Bayu Priyanto dari kelompok Pondok Kopi, wilayah Ramase. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menghadap Tuhan dalam saat teduh. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 45 ayat 1-8. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Kisah rekonsiliasi Yusuf dan saudara-saudaranya menarik disimak. Pertama, ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, dialah yang pertama kali menyapa. Dengan jelas dia berkata, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Yusuf tidak menunggu saudara-saudaranya itu minta maaf darinya. Tidak, dia yang mendahuluinya. Agaknya Yusuf paham sisi fisiologis orang bersalah. Pastilah mereka akan enggan bertatap muka dengan orang yang pernah mereka lukai. Itu pula lah catatan penulis kitab Kejadian. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kejadian 45 ayat 3. Sehingga ketika mereka tampak ketakutan, Yusuf mengundang mereka, "Marilah dekat-dekat." Undangan tulus akan membuat orang yang bersalah berani mendekat. Sekali lagi, inisiatif ada pada pihak yang pernah dilukai. Kedua, Yusuf mengajak saudara-saudaranya melihat peristiwa masa lalu dengan perspektif baru. Yusuf mengajak saudaranya melihat kisah kejahatan mereka pada masa lalu itu melalui sudut pandang baru, sudut pandang Allah. Dan sudut pandang baru itu memang jauh dari dendam. Hal ini tentunya akan melegakan hati saudara-saudaranya. Tampaknya Yusuf telah berdamai dengan masa lalunya. Jika tidak, pastilah dia akan menyalahkan saudara-saudaranya yang telah menjualnya sebagai budak. Yusuf berkata, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kau." Yusuf telah berdamai dengan tindakan saudara-saudaranya itu. Yusuf agaknya memahami bahwa Allah mengizinkan semua hal buruk itu terjadi pada atas dirinya. Bahkan, Yusuf sanggup melihat semua hal buruk itu merupakan sarana bagi Yusuf untuk semakin dekat
dengan tujuan besar Allah. Bukankah dengan semua peristiwa itu Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, bahkan menyelamatkan keluarga besarnya dari bencana kelaparan? Yusuf yakin Allah tidak pernah tidur. Ada tujuan besar Allah. Persoalannya, maukah kita melihat peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami itu menurut sudut pandang Allah? Agaknya, tindakan balas dendam terjadi karena orang tidak mampu berdamai dengan masa lalunya. Dia tidak mampu berdamai dengan tindakan-tindakan buruk yang pernah dialaminya. Sehingga ketika dia di atas, maka dia merasa perlu membalas orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Kisah Yusuf dapat menjadi cermin bagi kita kalau kita ada di pihak yang dilukai. Bagaimana kalau kita berada di pihak yang melukai? Hanya satu ungkapan, minta maaf. Mungkin tak mudah bagi mereka mengampuni. Mungkin mereka butuh waktu untuk mengampuni. Gak apa-apa, yang penting kita sudah minta maaf. Amin. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk belajar mengampuni. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami, apalagi dalam situasi pandemik ini, sering terjadi gesekan di antara kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk belajar mengampuni. Jangan biarkan kami memendam persoalan dan akhirnya malah mendendam. Namun mampukan kami untuk belajar mengampuni. Ajari kami juga ya Tuhan untuk belajar meminta maaf ketika kami salah. Memang tidak mudah. Sebab kami takut kalau saudara kami malah tidak mau mengampuni. Tolong kami ya Tuhan untuk berani meminta maaf dan belajar sabar menunggu pengampunan. Karena semua memang butuh waktu. Jangan biarkan kami menuntut pengampunan. Karena sebenarnya kamilah yang terlebih dahulu melukai hati mereka. Ya Tuhan, kami rindu menyerahkan para penderita COVID-19 ke tangan Tuhan. Berikanlah mereka ketenangan dan kesabaran dalam menjalani proses pemulihan ini. Kami juga menyerahkan dokter, para medis, dan petugas rumah sakit yang merawat saudara-saudara kami. Mampukan mereka, Tuhan, untuk terus menjaga diri mereka dengan protokol kesehatan maksimum. Para keluarganya juga Tuhan berikan kesabaran. Jauhkan dari rasa khawatir. Bagi saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri di rumah, kiranya Engkau beri ketenangan dan kesabaran ya Tuhan. Para anggota keluarga lainnya, Engkau juga beri ketenangan dan kesabaran. Jauhkan dari rasa cemas dan khawatir. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, situasi pandemi ini sungguh membuat pemerintah kami menghadapi dilema dalam memadukan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Jika di Jakarta PSBB total akan kembali diberlakukan mulai Senin nanti, tolong kami ya Tuhan agar mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Inilah satu-satunya jalan untuk memutus penularan virus corona ini, yaitu sering cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak jika terpaksa keluar rumah. Beri juga kemampuan untuk segenap rakyat negeri ini
dapat menjalani protokol kesehatan secara ketat. Kami juga rindu menyerahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah. Ya Tuhan, biarlah pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat bekerja sama dalam pengambilan keputusan terbaik, mengambil kebijakan terbaik bagi segenap rakyat Indonesia. Biarlah semua bantuan ekonomi dapat tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Jauhkan dari intrik-intrik politik yang hanya akan membuat bingung masyarakat. Mampukan para pemimpin bangsa kami juga belajar dalam mengampuni, dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau yang menolong para penatua, diaken, dan pendeta dalam pelayanan mereka. Biarlah pelayanan peribadahan dapat terus berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap petugas peribadahan yang terlibat, terutama tim multimedia dalam pelayanan ibadah online. Berilah dalam masa pandemi ini gereja kami juga dapat berperan dalam aktif dalam menolong keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami berdoa juga bagi karyawan gereja. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati keluarga mereka. Kami juga menyerahkan teman-teman juga kami dalam proses belajar secara online. Tentu ada banyak kendala ya Tuhan, namun berilah kami kegembiraan dan menjadikan rumah kami sebagai tempat bermain, beribadah, dan belajar. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami pada masa sulit ini, sehingga melalui pekerjaan tersebut kami sekeluarga boleh mendapatkan rezeki dari Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.